Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Hendry Majid. Pada konten saya kali ini akan saya bahas mengenai pelantikan Aliana dan Ilmiah Tidau. Tepat hari ini tanggal 28 Juni 2021, pelantikan kepemimpinan baru Kabupaten Wakatobi akan segera dilantik oleh Pak Gubernur Ali Masih selaku pemimpin tertinggi dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak hal yang perlu dikaji kembali perihal rentan waktu masa kampanye sampai dengan hari ini itu sekitar 4 bulan, dan itu bukan waktu yang singkat untuk menggunakan ide platonis kita untuk mengingat terkait apa yang menjadi penyampaian Aliana dan juga Ilmiah Tidau, apalagi terkait dengan action untuk mengimplementasikan program dan juga visi misinya. Segera saya mengambil langkah yang penuh dengan semoga saja ini tidak dibully atau tidak diasingkan. Juga semoga ini bukan satu langkah yang dinilai oleh orang sebagai macam-macam. Saya tidak menyebut itu sebab saya enggan dengan para pengikut-pengikut Aliana yang makin hari makin menunjukkan eksistensi. Tapi itu wajar, ya kita fair lah. Pertama, saya menyampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi, terkhusus muda-mudinya, mahasiswanya, milenialnya, untuk bantu saya. Saya minta bantu kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk menjadi orang yang menggonggongi nanti kepemimpinan Aliana dan Ilmiah Tidau. Jangan terkesan dimanjakan. Saya tahu betul para aktivis mahasiswa yang dari Kabupaten Wakatobi adalah merupakan orang-orang yang tergabung dalam barisan Aliana dan Ilmiah Tidau kemarin. Semoga saja kita tidak terbuai, kita tidak terlena dengan manisnya, dengan megahnya kemenangan dan janji dari kepemimpinan yang terpilih ini untuk ikut terjun dalam politik praktis. Saya tekankan, sekarang ini sementara saya mencari teman untuk mengeroyok kepemimpinan dari Aliana dan Ilmiah Tidau. Tentunya Anda paham bahwa konotasi daripada mengeroyok itu adalah suatu hal yang positif. Terlalu juga kalau mengeroyok ditafsirkan sesuai dengan tafsiran bakunya. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendesak untuk Aliana dan Ilmiah Tidau sesegera mungkin memberi pernyataan kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi perihal program prioritas yang untuk dijadikan sebagai suatu hal yang diutamakan tentunya di Kabupaten Wakatobi. Karena tidak bisa dinafikan oleh kita semua bahwa kenyataan politik kemarin terlalu banyak janji, juga terlalu banyak program yang hanya kemudian kita kejar 3 tahun saja, pasti implementasinya itu akan nihil. Tapi kita tidak kemudian mau menaruh pesimis kepada Aliana. Hanya saja ada istilah orang Wakatobi bahwa lebih bagus kita bertengkar dari awal daripada di akhir, sebab nanti kita akan saling menguji, sebab nanti kita akan saling menyalahkan. Itu pada posisi itu Arhawi Ruda kemarin, disitulah porsinya.
bahwa memang mau diakui atau tidak diakui, bahwa Pak Arhawi tidak secara langsung memberitahu kepada masyarakat Kabupaten Wakatobi perihal program prioritas, sehingga orang mengacu semua kepada visi misi yang disebut Wakatobi Bersinar kemarin. Itu sungguh tidak mungkin, apalagi tidak didukung dengan argumentasi semenjak awal. Sehingga untuk Halyana dan Ilmiah Daud belajar dari kepemimpinan sebelumnya, maka ayo nyatakan program mana yang diprioritaskan, pembangunan mana yang harus dikerjakan terlebih awal, supaya masyarakat Kabupaten Wakatobi itu tahu bahwa arah pembangunan 5 tahun, 3 tahun, sorry saya lupa, pembangunan 3 tahun Halyana ke depan itu apa-apa saja. Jadi kita masyarakat Kabupaten Wakatobi, ketika nanti ada program yang tidak terrealisasi, maka kita anggap itu sebagai suatu hal yang wajar, sebab kita tahu dari awal. Ketika kemudian Halyana hari ini menaruh satu egoisme yang tinggi bahwa pada akhirnya semua visi misi yang dikampanyekan kemarin akan terrealisasi, namun tidak pada waktu yang ditentukan 5 tahun itu akan mendapatkan suatu hambatan misalkan, maka itulah kemudian yang akan menjadi kekecewaan masyarakat. Maka apa bedanya kepemimpinan Halyana dan Pak Arhawi kemarin yang juga tidak didukung dengan argumentasi yang rasional? Sebenarnya tidak ada lain yang harus dipiur oleh Halyana dan Ilmiah Daud selain konferensi pers, pernyataan media, mau di Facebook atau mau sebagai satu program pertama dalam hal memasuki kantor bupati ke depan, bahwa ayo kumpul semua masyarakat untuk bicara. Paling bagus kalau misalkan, saya tidak sok menggurui, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau Halyana semenjak dari awal mengajak semua masyarakat yang ada untuk terjun terlibat memikirkan Kabupaten Wakatobi kita tercinta. Itu agak sedikit elegan daripada bertahan kepada sesuatu hal nanti yang akan menjadi citra buruk untuk Pak Halyana itu sendiri. Jadi memang pada waktu ini dibutuhkan kerendahan hati dari Halyana, kebijaksanaan dari Halyana untuk menata Kabupaten Wakatobi kita ke arah yang tidak pada rel yang sebelumnya. Yang kedua, terkait dengan sekarang Halyana masih ada di Kota Kendari, momentum yang seharusnya dilaksanakan di open house misalkan, itu adalah langkah tepat. Tapi nanti akan pincang open house-nya kalau tidak ada pernyataan resmi dari Halyana perihal membangun, menata, memajukan Kabupaten Wakatobi ke depan. Sehingga semua memang baik program, baik prioritas, baik desain, baik kesadaran semua dari Halyana dan Ilmiah Daud untuk mengakomodir semua apa-apa yang dibutuhkan nanti kelak di Kabupaten Wakatobi. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan Halyana membangun Kabupaten Wakatobi ke arah yang dicita-citakan, yang mau sedikit berbeda dari kepemimpinan Pak Arhawi dan Ilmiah Daud kemarin. Hey, saya mau sampaikan bos, terkait itu satu alasan yang paling masih panas hari ini, bahwa kenapa Jokowi memilih untuk 3 periode? Kenapa di Istana Negara malah semakin gencar untuk mendukung program bahwa jabatan apapun itu harus diisi paling tidak minimal 10 tahun. Nah, kalau kemudian Halyana dan Ilmiah Daud nanti kelak berkomitmen bahwa untuk membangun Kabupaten Wakatobi dari awal, repot bos. Yang kedua,
jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang perihal hanya 3 tahun masa kepemimpinan ini, kalau tidak ada keberlanjutan dari proses kepemimpinan Arhawi sebelumnya, maka saya tidak yakin Haliana akan menoreh prestasi apa ketika memimpin Kabupaten Wakatobi kita. Jangan-jangan ada nanti mal proyek, jangan-jangan nanti ada semua yang dilakukan oleh Haliana dan Ilmiah itu semua baik hitung-hitungan, baik kalkulasi untuk kepentingan 2020. Itu asumsi, tapi bisa jadi benar kalau semenjak awal pergerakan politik dari Haliana ini bisa terbaca. Tetapi kemudian itu akan dibantahkan kalau Pak Haliana sesegera mungkin memberi pemahaman awal kepada masyarakat terkait program-program. Jadi konten kali ini memang poin saya adalah sesegera mungkin Haliana dan Ilmiati Daud memberitahu kepada semua khalayak masyarakat Wakatobi perihal program-program apa nanti yang akan menjadi prioritas. Kalau Haliana pure untuk membangun wisata, maka ayo bangun wisata. Kalau Haliana pure untuk membangun pertanian dan perikanan, maka ayo beri pemahaman kepada masyarakat. Kalau tidak, masyarakat Kabupaten Wakatobi akan menilai gagal kepemimpinan Haliana Ilmiati Daud, dan itu berimbas sangat besar. Apalagi semenjak sekarang sudah kita tahu tentang gerak politik 2024 yang dilakukan oleh klan dan juga kolega dari Haliana dan Ilmiati Daud. Demikian konten kita kali ini. Semoga kepemimpinan Haliana dan Ilmiati Daud dibawa pada poros yang sebenar-benarnya sesuai undang-undang, sesuai dengan kemauan masyarakat Kabupaten Wakatobi, dan tentunya sesuai apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan oleh Haliana dan Ilmiati Daud terkhusus kemarin di lapangan Merdeka Kabupaten Wakatobi. Bisa Anda buka semua apa yang disampaikan oleh Haliana dan Ilmiati Daud. Tentu semua itu adalah untuk membangun Kabupaten Wakatobi tercinta kita. Yang kedua, bahwa bisa ada 2 kemungkinan. Kalau bukan kegagalan yang akan didapatkan oleh Haliana dan Ilmiati Daud, maka ini adalah harapan untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi, sehingga yang turut membanjakan kepemimpinan ini dieluk-elukan, diberi gula-gula macam-macam. Wah, semoga kita tidak lepas dari koridor kita sebagai milenial, sebagai generasi pembaharu, sebagai orang yang punya pemerhati kepada Kabupaten Wakatobi. Dan terakhir, setiap tahun wajib ada refleksi terkait kepemimpinan Haliana dan Ilmiati Daud. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.